Selamat datang pada video presentasi saya kali ini. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuyu Dandrian, NIM 19157444091, berasal dari kelas 3A Manajemen Bisnis Internasional. Di sini saya mengambil topik wisata. Destinasi wisata Pantai Pandawa Bali. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mengetahui sekaligus memperkenalkan wisata pantai di Bali Selatan, yaitu Pantai Pandawa Bali, baik di mancanegara maupun di Indonesia, dengan keindahan pantai pasir putihnya, dengan ciri khas berisi patung Pandawa di pinggir tebing jalan menuju pantai. Sasaran saya membuat video ini untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berlibur ke Bali. Di sini saya memiliki 9 daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada alamat dan lokasi Pantai Pandawa Bali, yang ketiga ada harga tiket untuk Pantai Pandawa Bali, yang keempat ada keindahan Pantai Pandawa Bali, yang kelima ada daya tarik dan keunikan Pantai Pandawa, yang keenam ada wahana dan kegiatan mengunjungi Pantai Pandawa, yang ketujuh ada fasilitas pengunjung, yang kedelapan ada data pengunjung Pantai Pandawa, dan yang kesembilan ada tips perjalanan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang. Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang telah dikenal sampai ke mancanegara. Sebagai destinasi wisata yang dikenal sampai ke mancanegara, Bali memiliki beragam daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata bahari yang tersebar luas di seluruh penjuru pulau ini. Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki destinasi wisata yang terkenal dan memiliki daya tarik wisata pantai berpasir putih yang sangat indah, yaitu salah satunya adalah Pantai Pandawa. Pantai Pandawa merupakan salah satu pantai pasir putih yang ada di Kabupaten Badung, tepatnya terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan. Pantai Pandawa Bali diresmikan pada bulan Desember tahun 2012, sehingga pantai ini masih tergolong destinasi wisata baru. Yang kedua ada alamat dan lokasi Pantai Pandawa Bali. Alamatnya berada di Jalan Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di mana jika kalian bingung mencari alamat tersebut, kalian bisa mencarinya di Google Maps, sama seperti pada gambar di PowerPoint saya. Kemudian lokasinya yaitu lokasi Pantai Pandawa Bali berada di balik tebing kapur yang sangat tinggi. Dan dari atas tebing Anda akan bisa melihat indahnya pemandangan Samudra Hindia. Di sini saya memiliki sedikit cuplikan video ketika saya sedang menuju ke Pantai Pandawa Bali. Ini adalah cuplikan video saya ketika saya berkunjung ke Pantai Pandawa. Untuk memasuki kawasan pantai di Desa Kutuh Bali ini, Anda harus melewati jalan raya diapit oleh tebing batu yang terjal. Di tebing terjal ini terdapat patung Panca Pandawa di dalam cerita Mahabharata. Karena itu dinamakan Pantai Pandawa Kutuh Bali. Lokasi Pantai Pandawa berada di balik tebing kapur yang sangat tinggi, dan dari atas tebing Anda akan bisa melihat indahnya pemandangan Samudra Hindia. Sekian cuplikan video saya ketika saya pergi ke Pantai Pandawa.
Yang ketiga, ada harga tiket untuk Pantai Pandawa Bali. Harga tiket untuk Pantai Pandawa Bali ada kategori dewasa dengan harga 8.000 per orang, ada kategori untuk anak-anak dengan harga 4.000 per orang, sedangkan kategori untuk parkir mobil diberi harga 5.000 per satu mobil, sedangkan parkir motor dibeli harga dengan Rp2.000 per satu motor. Dan pada gambar di PowerPoint saya ini adalah loket tempat untuk membayar tiket, dan biasanya loket ini dibuka pada pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Yang keempat ada keindahan Pantai Pandawa Bali. Keindahan Pantai Pandawa Bali. Di sini saya memiliki cuplikan video ketika saya berkunjung ke Pantai Pandawa Bali. Di sana saya mengambil video keindahan dari Pantai Pandawa Bali tersebut. Setiap wisatawan yang mengunjungi Pantai Pandawa di Desa Butuh ini akan terkesima dengan keindahan pemandangan pantai. Setiba di bibir pantai, Anda akan melihat bentangan pantai sejauh 1 km dengan tekstur pasir halus dan berwarna putih kekuningan. Kebersihan pantai lumayan terjaga serta ombak laut yang tenang. Saat Anda menginjakkan kaki di pasir pantai menghadap ke Samudra Hindia, Anda akan melihat perpaduan warna yang sangat indah. Mulai dari warna pasir putih, warna air laut di pinggir pantai kehijauan, dan semakin ke dalam air laut berwarna biru. Pantai Pandawa adalah salah satu pantai pasir putih terbaik yang wajib Anda kunjungi karena pemandangan pantai yang sangat indah, air laut yang sangat jernih, bahkan Anda dapat melihat dasar laut saat berenang. Selain itu, karena ombak laut sangat tenang, Anda dapat berenang dengan rasa aman tanpa takut tertarik arus laut. Sekian cuplikan video saya ketika saya berkunjung ke Pantai Pandawa Bali. Yang kelima ada daya tarik dan keunikan Pantai Pandawa. Pada gambar pertama, di sana Pantai Pandawa ini menawarkan keindahan samudra yang berwarna biru serta pasir putih yang sangat indah. Dan pada gambar kedua dan ketiga, di sana kita akan terkesima dengan ukiran tebing kapur, bahkan terlebih eksotis dengan balutan berbagai tumbuhan hijau yang tumbuh pada dinding-dinding tebing kapur tersebut. Kesan unik bahkan lebih terasa saat melewati barisan patung besar yang ternyata adalah patung utama karakter dalam cerita kesatria Pandawa, di mana pada gambar keempat dan kelima itu adalah arca dari Dewi Kunti dan arca dari Arjuna, dan pada gambar keenam dan ketujuh itu adalah arca dari Bima dan arca dari Dharma Wangsa. Sedangkan pada gambar ke-8 dan ke-9 merupakan arca dari Sadewa dan Nakula. Selanjutnya, yang keenam ada wahana dan kegiatan mengunjungi Pantai Pandawa. Wahana dan kegiatan mengunjungi Pantai Pandawa. Pada gambar pertama itu ada bermain kano. Di sini, kano ini berkapasitas satu orang, kamu bisa sewa dengan tarif Rp25.000 per 1 jam. Untuk kano yang dimainkan untuk 2 orang, umumnya dibanderol dengan harga Rp50.000 per 1 jam. Di sini kamu bisa mengelilingi pantai sambil melihat keindahan laut, kebiruan dan kemegahan tebing kapur dari Pantai Pandawa. Dan kalian jangan takut tenggelam karena di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas jaket pelampung. Jadi pastikan kalian memakai jaket pelampung itu agar kegiatan bermain kano itu jadi aman. Sedangkan pada gambar kedua itu berselancar. Pada bulan-bulan tertentu seperti Oktober hingga April,
Ombak di Pantai Pandawa akan terus mulai sedikit tinggi sehingga cocok sebagai tempat berselancar. Dan biasanya pada bulan itu akan ada beberapa turis asing yang siap datang untuk berselancar ke Pantai Pandawa. Selanjutnya pada gambar ketiga yaitu berenang, di mana kegiatan ini sangat memungkinkan untuk dilakukan di Pantai Pandawa karena kondisi airnya sangat bersih dan ombaknya pun juga tenang. Selanjutnya pada gambar keempat terdapat pijat refleksi. Di mana-mana jarang ada pijat layanan di sekitar pantai. Namun hanya di Pantai Pandawa Bali ini kita dapat menemukan beberapa orang yang menawarkan pijat refleksi layanan kepada pengunjung. Di sini kita bisa mencoba pijat refleksi dengan hanya membayar sekitar 40.000 sampai dengan 130.000. Selanjutnya, yang ketujuh ada fasilitas pengunjung. Yang pertama adalah toko souvenir, di mana kalian telah disediakan toko souvenir agar kalian bisa membeli cenderamata di sana. Yang kedua ada klinik dan toilet, di mana klinik ini sebagai tempat antisipasi kalian ketika mengalami suatu kecelakaan. Dan toilet di sini berfungsi sebagai tempat kalian untuk mengganti pakaian serta tempat sebagai buang air besar maupun air kecil. Sedangkan yang gambar ketiga adalah tempat makan dan minum, di mana ketika kalian haus atau lapar setelah melakukan aktivitas di Pantai Pandawa Bali, kalian bisa langsung beristirahat sejenak untuk menikmati makan dan minum di tempat yang telah disediakan. Dan yang keempat ada tempat parkir. Di sini Pantai Pandawa Bali sudah disediakan tempat parkir yang sangat luas, sehingga para pengunjung tidak bingung untuk mencari parkir lagi. Selanjutnya yang ke-8 ada data pengunjung Pantai Pandawa. Data pengunjung Pantai Pandawa. Di sini saya memiliki data ketika Pantai Pandawa mulai berjalan 1 tahun, yaitu mulai dari 2013, selanjutnya 2014 dan 2015. Di sini saya telah menyediakan sebuah grafik sekaligus tabel, di mana pada tahun 2013 jumlah pengunjung di Pantai Pandawa mencapai 399.263 orang. Dan di tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 jumlah pengunjung meningkat menjadi 1.374.359 orang. Dan di tahun yang berikutnya lagi Pantai Pandawa mengalami jumlah pengunjung yang semakin naik atau meningkat, di mana pada tahun 2015 jumlah pengunjung mencapai 1.617.374 orang. Dan yang terakhir ada tips perjalanan. Di sini ada tips perjalanan. Di sini saya memiliki 4 tips. Yang pertama, sebelum berangkat, periksa kondisi fisik Anda dan kesehatan Anda pertama. Jangan memaksakan untuk bepergian jika Anda sudah tidak enak badan. Yang kedua, siapkan semua perbekalan mulai dari perlengkapan mandi, kamera, pakaian, dan alat komunikasi sehari sebelum hari libur. Yang ketiga ada jika Anda seorang pelancong luar kota, ada baiknya mempertimbangkan untuk menggunakan layanan tour dan travel. Selain menghindari kemungkinan tersesat, saat ini angkutan umum untuk menuju ke Pantai Pandawa belum tersedia. Dan yang keempat, siapkan sunblock untuk menghilangkan panasnya matahari, terutama bagi Anda yang mau datang pada siang hari. Oke, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya berharap kedepannya agar pariwisata Bali bisa pulih seperti dahulu dan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya.